Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika suara langkah kaki terdengar pelan menyusuri gang sempit yang dipagari tembok kusam di kanan kirinya. Embun masih menempel di permukaan seng dan plastik yang tertumpuk tak rapi di pojok jalan. Seorang pemuda bertopi lusuh, mengenakan baju kaos yang telah pudar warnanya dan celana kargo sobek di lutut, mendorong gerobak kecil beroda 3 yang penuh dengan botol plastik, kardus, dan kaleng-kaleng bekas. Namanya Rangga. Pemuda itu tak pernah mengeluh, meski hidupnya hanya bertumpu pada apa yang dibuang orang lain. Sejak kecil, ia terbiasa hidup tanpa ayah dan ibu. Ibunya meninggal saat ia masih 5 tahun karena sakit, dan ayahnya, entah kemana sejak lama. Ia dibesarkan oleh seorang kakek pemulung yang telah lama wafat, mewariskan satu-satunya benda berharga, gerobak tua yang kini menjadi penopang hidupnya. Meski hidup di tengah keterbatasan, Rangga punya hati yang kaya. Setiap pagi ia memulai hari dengan senyuman kecil, menyapa kucing liar yang melintas, memberi sisa roti basi pada anjing jalanan yang sering mengikuti gerobaknya, dan tak jarang menyisihkan sebagian hasilnya untuk anak-anak pemulung lain yang lebih kecil. Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit, ujar Rangga suatu kali pada seorang bocah jalanan yang menangis karena tidak dapat cukup botol plastik. Rezeki itu soal cukup atau tidak. Dan kalau kamu masih bisa senyum, berarti kamu lebih kaya dari orang yang punya mobil tapi hatinya kosong. Itulah Rangga. Ia bukan sekadar pemulung, tapi juga pemimpi. Ia bermimpi punya tempat daur ulang sendiri. Ia ingin membantu banyak orang sepertinya agar bisa hidup lebih layak. Ia sering membayangkan ada satu tempat, meski kecil, di mana tidak ada yang merasa hina karena memulung. Di mana anak-anak bisa belajar membaca, bukan sekadar menghafal jenis botol plastik. Setiap hari, jalurnya hampir selalu sama. Ia mulai dari gang belakang pasar, lalu menuju kompleks perumahan kelas menengah, dan terakhir berhenti di area hotel-hotel besar yang biasanya membuang barang-barang tak terpakai dari dapur dan kamar. Pagi itu, udara sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan suasana kota terasa lambat. Tapi Rangga tetap melangkah, mendorong gerobaknya dengan irama yang tenang. Ia menyapa penjaga warung yang sedang mengepel lantai, menepuk pundak Pak Darto tukang parkir, dan tertawa kecil melihat ayam jago yang kabur dari kandangnya. Hingga akhirnya ia tiba di belakang sebuah hotel bintang 5. Tempat itu memang langganannya. Di sana biasanya banyak kardus bersih dari bekas alat dapur, botol-botol kaca mahal yang bisa dijual ke pengepul dengan harga lebih tinggi. Ia mengatur nafas dan mulai memilah. Tangannya terampil menyusun botol sesuai jenisnya, memisahkan plastik bening dan berwarna, menumpuk kardus agar lebih padat diikat tali rafia. Semuanya ia lakukan sambil bersenandung kecil, lagu-lagu lama peninggalan kakeknya. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Saat ia menggeser tumpukan kardus besar di dekat tong sampah logam, terdengar suara lirih. Sangat pelan. Seperti erangan. Rangga berhenti seketika, tubuhnya kaku. Ia berpikir mungkin hanya kucing terjebak atau anak anjing, tapi suara itu, seperti manusia. Perlahan, dengan hati-hati, ia menarik kardus itu satu persatu. Jantungnya berdegup cepat. Entah kenapa firasatnya tidak enak. Hingga akhirnya, ia terdiam membeku.
Di balik tumpukan kardus, tergeletak seorang wanita muda. Rambut panjangnya acak-acakan, wajahnya pucat dan tampak lelah. Gaun mewah yang dikenakannya sobek dan kotor. Wajahnya nyaris seperti boneka, terlalu cantik untuk ditemukan di tempat seperti itu. Awalnya Rangga mengira itu manekin atau boneka toko yang dibuang. Tapi saat ia mendekat, bibir wanita itu bergerak. Pelan, lirih, long. Rangga tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan wanita itu. Masih ada. Lemah, tapi nyata. Ia menepuk pipinya pelan, memanggilnya. Namun tak ada jawaban selain napas pendek yang berat. Dengan cepat, ia meletakkan semua barangnya, menghamparkan karung bekas yang bersih di gerobaknya, dan membaringkan wanita itu dengan hati-hati. Maaf ya, Mbak, aku nggak tahu siapa kamu. Tapi kamu nggak bisa dibiarkan di sini. Langkahnya pulang terasa lebih berat. Bukan karena gerobaknya penuh, tapi karena kini ia membawa nyawa seseorang. Orang asing. Orang yang datang entah dari mana. Tapi yang jelas, perempuan itu butuh pertolongan. Dan Rangga, bukan orang yang tega membiarkan manusia terluka sendirian di antara sampah. Sesampainya di gubuknya yang sederhana, beratap seng, berdinding tripleks dan karung bekas, Rangga langsung mengambil ember dan air, serta kain bersih seadanya. Ia membersihkan luka di tangan wanita itu, mengompres dahinya yang panas, dan mengganti gaunnya dengan baju bersih milik adiknya dulu. Sambil menunggu wanita itu sadar, Rangga duduk bersandar di tembok. Matanya terus memandang wajah wanita asing itu. Siapa dia? Kenapa bisa ada di tumpukan sampah? Kenapa mengenakan gaun mahal, tapi penuh luka? Pertanyaan itu bergema di kepala Rangga. Namun, satu hal yang pasti, pagi itu hidupnya berubah. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah kunci dari takdir besar yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa dari tumpukan sampah itu, ia telah menyelamatkan seseorang yang kelak akan menyelamatkannya kembali. Tapi untuk sekarang, Rangga hanya tahu satu hal, wanita itu butuh bantuannya. Dan ia akan menjaganya, apapun risikonya. Matahari sudah mulai mengintip dari balik awan saat Rangga kembali mendorong gerobaknya ke rute langganan. Tapi kali ini bukan untuk mencari botol atau kardus bekas, melainkan untuk mencari informasi, dan juga menenangkan hatinya yang belum juga reda sejak kejadian kemarin. Perempuan itu, yang hingga kini belum sadarkan diri, masih terbaring di kasur tipis gubuknya. Napasnya perlahan sudah lebih tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi tetap belum membuka mata. Rangga sudah memberinya air putih lewat sendok, dan bahkan meminjamkan satu-satunya jaket miliknya untuk menghangatkan tubuh wanita itu. Rangga tidak bisa tenang. Wajah perempuan itu seperti membawa misteri besar. Siapa dia? Kenapa bisa ada di tempat sampah belakang hotel? Apa dia korban kejahatan? Dibuang? Kabur? Atau diculik? Pagi itu, Rangga kembali ke tempat kejadian. Ia memandangi tumpukan kardus yang kemarin berserakan. Semua sudah dibereskan petugas kebersihan hotel. Tak ada jejak yang mencurigakan. Tapi sebuah detail membuat Rangga berhenti. Di bawah tong sampah besar, tersembunyi sehelai kain sutra merah yang sangat mahal. Ada sobekan kecil dan bekas darah yang mengering. Rangga menyimpannya. Maaf, Mas, ngapainnya di sini pagi-pagi? Suara itu datang dari satpam hotel, seorang pria paruh baya yang membawa segelas kopi. Rangga menghampiri sambil tersenyum ramah. Saya cuma ngambil kardus bekas, Pak. Kemarin sempat kesini, tapi kayaknya ada yang aneh. Satpam itu menatap Rangga curiga. Aneh gimana? Pak, semalam ada orang yang jatuh atau dibuang ke sini enggak, ya? Saya nemu perempuan di balik kardus. Pingsan, luka-luka. Tapi sekarang udah saya bawa pulang dan rawat.
Saya takut dia korban sesuatu. Satpam itu terdiam, jelas terkejut. Tangannya menggenggam cangkir kopi makin erat. Perempuan? Gaun merah, rambut panjang? Rangga mengangguk cepat. Iya. Bapak tahu? Masya Allah, jadi beneran. Gumamnya pelan. Rangga mendekat. Apa maksudnya, Pak? Satpam itu menunduk. Semalam saya sempat lihat mobil hitam berhenti sebentar di sini. Ada 2 orang turun. Saya kira tamu biasa. Tapi salah satu dari mereka bawa perempuan, kayaknya nggak sadar. Saya curiga, tapi belum sempat saya hampiri, mereka buru-buru masuk ke lorong belakang. Saya kejar, tapi mobil itu langsung kabur. Saya cari-cari, nggak nemu apa-apa. Rangga tertegun. Berarti dia benar-benar dibuang di situ? Satpam itu mengangguk perlahan. Saya nggak berani lapor karena nggak ada bukti. Tapi kalau Mas beneran nemuin orangnya, mungkin dia dalam bahaya. Siapa tahu dia anak orang penting. Dad. Rangga langsung teringat pada sorot mata lemah itu. Sorot mata seseorang yang tampaknya belum pernah melihat kerasnya dunia jalanan. Seseorang yang berasal dari tempat berbeda. Ia mengucapkan terima kasih dan segera pulang. Di gubuk sederhana yang berdiri miring di pinggir lapangan kosong, perempuan itu masih terbaring diam. Tapi saat Rangga membuka pintu dan meletakkan kain merah yang tadi ditemukan, tubuh perempuan itu menggeliat pelan. Rangga menahan napas. Matanya perlahan terbuka. Mata bening yang tampak kebingungan, menatap langit-langit tripleks dan lampu minyak kecil yang tergantung di pojok. Ia tampak linglung. Ketika melihat Rangga, ia langsung mundur, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Tenang, Mbak, saya nggak apa-apa. Nama saya Rangga. Saya nemuin Mbak di tumpukan kardus belakang hotel. Mbak pingsan, udah saya rawat semampu saya. Mata itu memandang tajam, penuh kecurigaan. Tapi pelan-pelan ketakutannya reda saat melihat ekspresi tulus Rangga. Perempuan itu mencoba duduk, tapi terhuyung. Jangan dulu berdiri. Mbak luka? Ucap Rangga lembut sambil menyodorkan segelas air. Perempuan itu menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Setelah meneguk sedikit, ia menunduk, lalu perlahan bicara. Aku, di mana? Di rumah saya, Mbak. Tempat saya tinggal. Mbak nggak perlu takut. Di sini aman. Perempuan itu terdiam lama, sebelum akhirnya mengucapkan satu kata pelan. Inara. Hah? Namaku, Inara. Rangga mengangguk. Nama yang cantik. Namun, Inara hanya menatap kosong keluar jendela. Mbak Inara. Mbak tahu kenapa bisa sampai di tumpukan sampah itu? Inara menggeleng pelan. Aku cuma ingat, aku lari, seseorang mengejarku. Lalu aku pingsan. Ia memegang kepalanya yang masih terasa pening. Aku nggak tahu siapa mereka. Tapi, aku yakin mereka ingin menyakitiku. Rangga menarik napas panjang. Ia tak ingin banyak tanya. Ia tahu perempuan ini sedang trauma. Yang penting, ia selamat dulu. Kalau begitu, Mbak istirahat saja dulu. Nanti kalau sudah kuat, kita pikirkan langkah selanjutnya. Saya nggak tahu banyak soal dunia Mbak, tapi kalau Mbak butuh tempat aman, di sini bisa. Meski seadanya. Inara menatap sekeliling. Matanya menangkap panci yang sudah gosong, jemuran baju sobek, dan tumpukan barang bekas di pojok ruangan. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Justru ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Terima kasih, Rangga. Rangga tersenyum. Sama-sama. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Inara mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Rangga merawatnya tanpa pamrih. Mencuci bajunya, membawakan bubur.
dan bahkan menutupi bagian atap gubuk yang bocor dengan plastik besar agar ia tak kedinginan. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Inara duduk di depan gubuk dengan jaket Rangga menyelimuti bahunya. "Kenapa kamu menolongku, Rangga? Kamu bahkan tidak kenal aku." Rangga duduk di sebelahnya, menatap hujan. "Karena kamu manusia. Dan manusia nggak pantas dibuang kayak sampah." Inara terdiam. Ucapan itu menampar hatinya. Kadang, di dunia saya, orang menilai segalanya dari harga. Nilai manusia pun bisa diukur dari pakaian, mobil, atau gelar. Rangga tersenyum tipis. "Di dunia saya, justru yang paling berharga adalah orang yang tahu caranya berbagi meski tak punya apa-apa." Malam itu mereka diam lama, hanya mendengarkan suara hujan. Di antara dua dunia yang berbeda, dua hati yang sama-sama hancur mulai merasakan sesuatu. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa kata, tanpa paksaan. Rangga belum tahu siapa Inara sebenarnya. Inara juga belum tahu bahwa pemuda pemulung ini akan mengubah seluruh hidupnya. Yang mereka tahu, mereka tak lagi sendiri. Pagi menjelang dengan pelan. Kabut tipis menyelimuti kawasan pinggir kota yang mulai sibuk oleh lalu lalang pedagang, suara roda gerobak, dan teriakan anak-anak yang berebut sarapan gratis dari posko makanan donasi. Di antara kesibukan itu, gubuk kecil milik Rangga tampak tenang, seolah menjadi tempat bersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar yang tak ramah. Di dalamnya, Inara perlahan membuka mata. Untuk pertama kalinya sejak kejadian misterius yang membawanya ke tumpukan kardus bekas di belakang hotel, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Luka-luka kecil di tangan dan kakinya mulai mengering, walau masih terasa nyeri jika disentuh. Sementara kepala yang kemarin berdenyut hebat kini terasa sedikit lebih tenang. Rangga sedang duduk di pojok ruangan, mengelap sepasang sepatu sekolah butut. Ia tak sadar bahwa Inara memperhatikannya. "Punya siapa sepatu itu?" tanya Inara pelan. Rangga menoleh dan tersenyum. "Dulu punyaku waktu SMP. Sekarang buat adik pemulung di gang sebelah. Dia mulai sekolah minggu depan. Sepatunya bolong." Inara terdiam, menatap wajah Rangga yang polos dan jujur. Tatapannya tidak seperti pria jalanan pada umumnya. Ia tidak meminta imbalan, tidak menaruh curiga, bahkan tidak menanyakan terlalu banyak tentang siapa dirinya. Semua yang dilakukan Rangga sejauh ini murni karena rasa peduli. "Rangga, kemarin, kamu bilang kamu nemuin aku di tempat sampah, ya?" Rangga mengangguk. "Iya, di belakang Hotel Marveria. Awalnya kukira kamu boneka yang dibuang. Karena kamu cantik banget, tapi diam. Matamu tertutup. Badanmu kaku. Tapi pas aku dengar suara kamu minta tolong pelan banget, aku sadar kamu manusia. Dan kamu luka. Kamu, manusia yang sedang terluka." Inara menunduk, tiba-tiba air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tak ada yang bisa menjelaskan perasaan yang menghantam dadanya saat itu. Ia merasa hancur, tapi juga merasa diselamatkan. Di dunia tempat ia biasa hidup, tak seorang pun menaruh perhatian padanya kecuali karena nama belakangnya atau apa yang ia miliki. Tapi Rangga? Ia hanya melihat manusia. Bukan harta. Bukan status. "Aku bahkan belum sempat bilang terima kasih." Rangga tersenyum kecil. "Jangan dibikin beban, Mbak. Saya cuma ngelakuin apa yang menurut saya benar." Inara mengusap air matanya diam-diam. "Tapi kamu bahkan kasih aku tempat tinggal. Baju. Obat. Ya, karena kamu butuh. Saya tahu rasanya nggak punya siapa-siapa. Dulu saya juga pernah ditinggal. Saya tumbuh di jalan. Saya tahu rasanya jadi orang yang nggak dianggap." Suara Rangga bergetar pelan. Inara memperhatikan gerak matanya yang tenang namun menyimpan luka masa lalu. "Aku juga," gumam Inara. "Sebenarnya,
Aku juga tumbuh tanpa ibu. Ayahku pengusaha. Tapi setelah ibuku meninggal, aku lebih sering sendiri. Ada uang, ada fasilitas. Tapi nggak ada pelukan. Nggak ada cerita malam sebelum tidur. Yang ada cuma jadwal les, sekolah, protokol, dan perjodohan yang tak pernah aku mau. Perjodohan? Tanya Rangga kaget. Inara mengangguk. Paman tiriku, dia yang atur semuanya. Setelah ayah jatuh sakit, dia jadi orang kepercayaan keluarga. Tapi belakangan aku curiga, dia hanya mau menguasai perusahaan. Dia ingin aku menikah dengan anak pejabat, supaya saham kami bisa ia kontrol. Aku tolak. Lalu semua mulai berubah. Inara terdiam sesaat, mencoba merangkai kembali memori-memori yang berserakan. Malam sebelum aku ditemukan di tumpukan kardus itu, aku sedang pulang dari rumah sakit. Menjenguk ayah. Tapi di jalan, mobilku dihadang. Aku dibekap, dan selebihnya gelap. Rangga menelan ludah. Perasaan was-was muncul dalam benaknya. Cerita ini lebih besar dari dugaannya. Inara bukan hanya perempuan biasa. Dia bisa jadi target kekuasaan. Inara, kalau gitu, kamu sedang dalam bahaya. Bisa jadi orang itu sedang mencari kamu. Inara mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Tapi aku nggak bisa ke polisi sekarang. Aku nggak tahu siapa yang bisa kupercaya. Bahkan aku takut pulang ke rumah sendiri. Kamu tetap di sini dulu, tegas Rangga. Kalau kamu butuh perlindungan, aku akan jaga. Meski aku cuma pemulung, aku nggak akan biarkan kamu disakiti. Kalimat itu membuat Inara menunduk. Dadanya terasa hangat. Bukan karena kata-kata Rangga yang berlebihan, justru karena kesederhanaannya. Tak ada janji mewah, tapi ada keteguhan yang nyata. Sejak saat itu, hari-hari mereka mulai berubah. Inara mulai membantu Rangga memilah botol dan kardus di depan gubuk. Awalnya kikuk, tangannya mudah lecet, kulitnya perih karena deterjen daur ulang yang keras. Tapi ia terus mencoba. Ia belajar cara mengikat kardus agar padat, cara membedakan botol PET dan HDPE, bahkan cara menyapa tukang loak langganan Rangga. Kenapa kamu mau bantuin aku, Mbak? Tanya Rangga suatu hari. Inara tersenyum. Karena kamu sudah mengajarkanku hal paling penting. Bahwa nilai manusia bukan dari tempat dia berasal, tapi dari cara dia memperlakukan orang lain. Semenjak itu, keduanya semakin dekat. Bukan karena cinta picisan, tapi karena saling memahami. Inara yang tadinya hidup di dunia penuh topeng, perlahan menemukan ketulusan di tengah bau sampah dan karung-karung plastik. Sementara Rangga, yang selama ini hidup dalam kesunyian jalanan, mulai merasakan hangatnya kehadiran seseorang yang memandangnya tanpa jijik. Namun mereka tahu, kedamaian ini tak akan berlangsung lama. Karena dunia di luar sana sedang mencari Inara. Dan tak lama lagi, langkah kaki asing akan mengarah ke gubuk itu. Matahari siang menyusup pelan dari celah-celah atap seng yang berlubang, menghangatkan ruangan kecil di mana dua dunia sedang bertemu dan menyatu. Inara duduk bersandar di dinding kayu tua, mengenakan kaos longgar milik Rangga dan kain batik yang diikat di pinggangnya. Tangannya memegang segelas air hangat, sementara pikirannya terombang-ambing dalam kabut yang belum juga sepenuhnya menghilang. Rangga duduk tak jauh darinya, sibuk menganyam tali rafia untuk mengikat tumpukan kardus. Namun sesekali matanya melirik ke arah Inara, perempuan yang beberapa hari lalu ia temukan tergeletak tak berdaya di antara sampah, dan kini mulai berbicara, tertawa kecil, bahkan berani menyentuh dunia kecilnya tanpa rasa jijik. Namun, ada satu yang masih tersisa dan belum terpecahkan, ingatan Inara. Meski sebagian besar identitasnya telah kembali, namanya, ayahnya, pamannya, bahkan pekerjaan terakhirnya sebagai wakil direktur sementara di perusahaan keluarga, tapi detail-detail penting masih kabur.
Siapa yang persisnya menyakitinya? Bagaimana kronologi penculikan itu? Dan yang paling krusial, siapa saja yang terlibat? Saya pikir, hanya paman saya. Gumam Inara sore itu sambil memandangi langit yang mulai mendung. Tapi sekarang aku mulai curiga. Rangga, mungkin lebih dari satu orang. Siapa maksudnya? Tanya Rangga perlahan. Tak ingin mendesak tapi juga tak ingin mengabaikan. Pengacara perusahaan, atau asisten pribadi pamanku. Bahkan, mungkin supirku sendiri. Aku nggak tahu. Aku cuma ingat rasa takut, tekanan, dan suara mobil yang berjalan cepat lalu tiba-tiba berhenti di tempat gelap. Setelah itu aku pingsan. Rangga menelan ludah, mencoba memahami. Kamu pernah mimpi buruk soal itu? Setiap malam, bisik Inara. Matanya memerah. Aku bangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan rasa seolah aku masih diikat. Tapi begitu sadar, aku lihat atap bocor, dan dengar suara jangkrik. Lalu kamu, Rangga. Kamu yang pertama kali aku lihat setelah semua itu. Rangga menunduk, malu. Maaf kalau tempat ini nggak layak buat kamu. Inara menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Kamu tahu, Rangga? Selama hidupku, aku dikelilingi kemewahan. Tapi semua itu, kosong. Rumahku besar, tapi dingin. Kamarku luas, tapi aku sering menangis sendirian. Di sini, meski sempit, aku merasa hangat. Karena kamu. Kalimat itu membuat Rangga gugup. Ia menggaruk kepala yang tidak gatal. Lalu pura-pura kembali fokus pada tali rafia di tangannya. Namun dalam hati, perasaannya tak bisa dibohongi. Sejak Inara datang, ia mulai merasa memiliki tujuan lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin melindungi. Ia ingin berguna. Dan untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan. Hari demi hari, ingatan Inara mulai pulih secara perlahan. Ia mulai mengingat wajah-wajah orang yang kerap mengelilingi pamannya. Beberapa nama samar-samar muncul. Bagas, pria berkacamata yang sering menjadi perantara komunikasi bisnis pamannya dengan investor luar negeri. Tiara, sekretaris pribadi yang selalu ikut dalam rapat strategis. Dan satu lagi, Agus, supir pribadi yang tampak terlalu diam, terlalu patuh, dan terlalu mudah menghilang saat dibutuhkan. Setiap kali satu nama muncul, Inara mencatatnya dalam buku kecil milik Rangga. Buku itu dulu digunakan untuk mencatat jumlah botol dan harga jual, tapi kini berubah menjadi buku penyelidikan rahasia mereka. Inara, kamu yakin gak ingin lapor ke polisi? Tanya Rangga suatu malam. Inara menggeleng pelan. Aku belum bisa. Aku masih belum punya bukti kuat. Dan yang aku takuti, justru ada orang dalam yang ikut bermain. Kalau aku salah langkah, mereka bisa lebih cepat bertindak dan mungkin akan menghilangkanku lagi, kali ini permanen. Rangga mengangguk pelan. Ia tidak bisa membantah, meski hatinya tak tenang. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, tidak punya kuasa, tidak punya koneksi, bahkan untuk urusan hukum pun ia buta. Tapi entah kenapa, sejak mengenal Inara, keberanian dalam dirinya tumbuh. Suatu siang, Rangga mengajak Inara jalan kaki ke sebuah taman kecil di pinggiran kota. Taman itu biasanya sepi, hanya diisi oleh pedagang kaki lima dan anak-anak jalanan. Ia ingin membuat Inara bahagia, atau setidaknya, lupa sejenak dari bayangan penculikan dan pengkhianatan. Di sana, mereka duduk di bangku kayu sambil memakan gorengan. Rangga membelikan teh manis hangat dalam plastik, sedangkan Inara mencicipi tahu isi yang rasanya sederhana tapi memuaskan. Kamu tahu, kata Inara sambil tersenyum. Dulu aku bahkan gak tahu rasanya beli gorengan di pinggir jalan. Semua makananku disajikan dalam piring keramik dan sendok perak. Rangga tertawa kecil. Jadi, sekarang sudah lulus makan gorengan pinggir jalan? Sudah, jawab Inara, dan ternyata,
Rasanya lebih jujur. Mereka tertawa bersama. Namun tawa itu hanya bertahan sesaat, karena saat mata Inara menyapu taman, matanya tiba-tiba membeku. Rangga segera sadar ada yang tidak beres. Inara? Kenapa? Di sana, Inara menunjuk pelan. Itu Agus. Rangga mengikuti arah jari Inara. Di dekat warung rokok, seorang pria bertubuh besar, berkacamata hitam, berdiri diam. Wajahnya tampak menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang mengawasi sesuatu. Atau seseorang. Itu dia. Supir pamanku. Aku yakin. Aku ingat suara batuknya. Dan dia selalu mengenakan jam tangan besar seperti itu. Rangga menarik tangan Inara pelan. Ayo, jangan lama-lama di sini. Bisa jadi dia mencarimu. Mereka segera beranjak, berjalan cepat ke arah gang belakang taman. Nafas Inara mulai tak teratur. Tangannya dingin. Keringat muncul di pelipisnya meski cuaca tidak panas. Satu hal yang pasti, bahaya sudah semakin dekat. Setelah sampai di gubuk, Inara mengurung diri. Ia duduk memeluk lutut, menggigil. Wajahnya pucat. Dia mencariku, Rangga. Dia pasti tahu aku belum mati, aku yakin. Rangga duduk di sampingnya. Tenang, Inara. Kita akan cari cara. Kita nggak boleh sembunyi terus. Kalau kamu nggak bisa ke polisi, kita cari bukti dulu. Kalau memang paman kamu yang dalangnya, kita cari kelemahannya. Tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Aku akan bantu kamu. Kita akan lawan mereka. Bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran. Inara menatap mata Rangga. Sorot mata itu, tulus dan berani. Tidak ada kepentingan, tidak ada ketakutan. Hanya tekad. Dan untuk pertama kalinya sejak ia dibuang ke tempat sampah, Inara merasa dirinya bukan korban, tapi pejuang. Mentari pagi mulai mengintip malu-malu dari balik gumpalan awan tipis. Hembusan angin membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam. Suara ayam berkokok dan langkah kaki bocah pemulung yang lalu lalang kembali mengisi gang kecil tempat Rangga tinggal. Gubuk itu, meski reot dan sederhana, kini terasa seperti dua dunia yang bersatu dalam satu ruang sempit. Dunia seorang pemulung dan dunia seorang anak pengusaha kaya. Inara berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding, mencuci wajah dengan air dari ember. Rambutnya ia ikat seadanya, mengenakan baju Rangga yang sudah mulai kebesaran di tubuhnya yang kembali bugar. Hari ini, semangatnya berbeda. Ketakutan yang kemarin mencengkram hatinya, perlahan tergantikan oleh tekad. Rangga menatap dari balik pintu, melihat Inara yang perlahan menemukan kembali dirinya. Ia lalu berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa mulai nyari tahu soal orang-orang yang kamu curigai." Inara menoleh, tersenyum kecil. "Kamu yakin mau bantu aku sejauh ini, Rangga? Kamu nggak takut?" "Takut," jawab Rangga jujur. "Tapi lebih takut kalau kamu kenapa-kenapa. Aku udah janji jaga kamu." Mata Inara sedikit berkaca. Ia tidak menyangka, dari semua orang dalam hidupnya, justru seorang pemulung yang baru ia kenal selama beberapa hari, yang sama sekali tak punya ambisi atau pamrih, yang mampu menyalakan kembali harapannya. Hari itu mereka mulai dengan rencana kecil. Inara mengajak Rangga ke sebuah warung internet di ujung jalan besar. Dengan topi lebar dan masker, Inara mencoba menyusuri kembali berkas-berkas digital yang masih bisa ia akses. Email lamanya, file laporan keuangan perusahaan, serta foto-foto dokumentasi rapat bisnis. Rangga yang duduk di sebelahnya hanya bisa terdiam kagum melihat betapa cerdas dan cekatannya gadis ini. Inara menjelaskan padanya bahwa dalam beberapa bulan terakhir sebelum ia diculik, ia sudah mulai merasa curiga terhadap transaksi gelap yang dilakukan pamannya. Namun saat ia mencoba menyelidiki, tiba-tiba ia menghilang.
Satu nama mulai mencuat dari tumpukan data digital yang mereka buka. Bagas Yuwana, penasihat bisnis pamannya yang juga diketahui dekat dengan sejumlah konglomerat bayangan. Bagas ini bukan sekadar pengacara, ujar Inara sambil menatap layar. Dia punya perusahaan boneka yang disamarkan untuk cuci uang. Dan ini, Inara menunjuk salah satu folder berisi dokumen rahasia. Bukti transfer ke rekening atas nama Agus, supirku. Rangga meneguk ludah. Berarti kamu benar-benar dikhianati orang dalam? Inara mengangguk. Bahkan mungkin, dari awal, semua ini sudah direncanakan. Pulang dari warung internet, Inara merasa lebih mantap. Namun perjalanan kembali membuka satu kenyataan pahit lain. Betapa besarnya jurang yang memisahkan hidupnya yang dulu dengan hidup Rangga. Ia baru menyadarinya saat melihat Rangga menawar 2 ikat kangkung layu dari pedagang kaki 5. Uang yang ia miliki benar-benar terbatas. Dan malamnya, Rangga hanya memasak nasi putih dengan sambal garam, ditambah sedikit kerupuk sisa dari tetangga. Inara menatap piring di depannya, lalu berkata lirih, "Kamu selalu makan seperti ini." Rangga mengangguk. Kadang lebih sederhana dari ini. Seketika dada Inara sesak. Ia pernah punya ratusan menu pilihan di rumahnya. Bisa memesan apapun yang ia mau hanya lewat satu panggilan telepon. Tapi Rangga, pemuda ini harus memungut sampah botol dan kardus dulu untuk sekadar bisa makan. Ia ingin sekali membantu, memberi uang, memperbaiki hidup Rangga. Tapi ia sadar, jika ia memberi sekarang, akan ada jarak yang tak terlihat. Jarak antara si kaya dan si miskin. Antara si penyelamat dan yang diselamatkan. Padahal Rangga tak pernah menyelamatkan dirinya karena uang, ia menyelamatkan karena hati. Malam itu, Inara duduk di samping Rangga yang sedang merekatkan kardus dengan lem. Suara jangkrik mengisi keheningan. "Inara," kata Rangga pelan. "Kalau semua ini sudah selesai, kamu bakal balik ke dunia kamu, ya?" Inara menatap langit-langit yang reot. "Aku nggak tahu. Dunia itu, rasanya sudah terlalu penuh luka. Tapi aku juga nggak bisa selamanya di sini. Aku punya tanggung jawab." Rangga mengangguk perlahan. "Aku ngerti." Tapi sesungguhnya ia belum siap menghadapi kepergian gadis itu. Inara menggenggam tangan Rangga. "Tapi sebelum aku pergi, aku mau bantu kamu juga. Bantu kamu mewujudkan hidup yang lebih layak. Kamu bukan cuma penyelamat, Rangga. Kamu pantas hidup lebih baik." Rangga tersenyum kecil. "Kalau itu kamu bilang dari hati, aku percaya." Dan untuk pertama kalinya, dua dunia yang sangat berbeda itu tidak lagi saling bertabrakan. Mereka justru saling melengkapi. Rangga yang sederhana, jujur, dan pekerja keras. Inara yang cerdas, penuh tekad, dan mulai matang secara batin. Takdir sedang menenun sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Rangga sedang memungut kardus di dekat terminal lama ketika seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. "Mas Rangga, ya?" Rangga terkejut. "Iya, saya. Saya dari Lembaga Pemberdayaan Sosial. Kami menerima pengajuan beasiswa pelatihan dari seseorang bernama I. Katanya Anda punya potensi besar dan pantas dapat pelatihan keterampilan." Rangga bingung. "I." Pria itu tersenyum. "Iya. Inisialnya cuma itu. Tapi dia sudah menanggung semua biaya Anda untuk pelatihan mekanik di pusat pelatihan terbaik kota ini. Mulai minggu depan, Anda bisa mulai." Rangga tertegun. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di gubuk, ia melihat Inara sedang memasak mie rebus di atas kompor minyak. "Terima kasih," bisik Rangga lirih. Inara pura-pura tidak tahu. "Buat apaan?" "Buat mempercayai aku pantas punya masa depan." Dan sore itu, mereka duduk bersama di depan gubuk,
menikmati mie rebus dan matahari yang perlahan tenggelam. Langit jingga menyinari dua sosok dari dua dunia berbeda, yang kini telah saling menemukan. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menembus sela-sela atap gubuk reot milik Rangga. Di dalamnya, Inara duduk termenung menatap cahaya yang memantul di dinding bambu. Wajahnya tampak tenang di luar, namun pikirannya mulai dipenuhi kabut masa lalu yang perlahan-lahan menyibak. Seperti potongan-potongan puzzle, ingatannya yang sempat terpecah kini mulai menyatu kembali. Suara lembut ibunya, bayangan ayahnya di kantor, dan sosok lelaki paruh baya dengan tatapan tajam yang selalu hadir di balik kejadian-kejadian mencurigakan. Inara. Rangga memanggil pelan sambil membawa 2 cangkir teh hangat dari luar. Inara menoleh, mengulas senyum tipis. Rangga, aku pikir aku mulai ingat semuanya. Rangga duduk di hadapannya, menaruh cangkir lalu menggenggam tangannya dengan hati-hati. Ceritakan saja. Aku di sini untuk mendengarkan. Dengan suara yang semula pelan lalu makin tegas, Inara pun membuka lembaran masa lalunya. Ia adalah satu-satunya anak dari almarhumah Nyonya Laras dan Bapak Dhamar Putra, seorang pengusaha sukses di bidang properti dan energi terbarukan. Setelah sang ibu meninggal beberapa tahun lalu, ayahnya memegang kendali penuh atas perusahaan dan mengangkat adik iparnya, pamannya sendiri, sebagai komisaris utama. Awalnya, Paman Inara tampak seperti sosok yang penuh dedikasi. Tapi ketika ayah Inara jatuh sakit secara misterius, perubahan mencurigakan mulai terjadi. Proyek-proyek penting tiba-tiba dialihkan ke tangan asing, aset perusahaan dijual diam-diam, dan beberapa orang kepercayaan ayahnya mendadak mengundurkan diri. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan paman dengan seseorang di ruang kerja ayah, ujar Inara lirih. Mereka membicarakan rencana untuk menjatuhkan ayah sepenuhnya, bahkan, kalau perlu menyingkirkanku. Rangga mengerutkan kening, napasnya menahan marah. Kenapa kamu nggak lapor polisi? Aku berusaha. Tapi saat hendak menghubungi pengacara keluarga, mobilku dihadang. Aku berhasil kabur masuk ke ganggang sempit, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi, kecuali saat aku bangun di tempat ini, jawab Inara, air matanya menetes tanpa suara. Hening menyelimuti gubuk itu untuk beberapa saat. Hanya suara desir angin dan denting sendok di gelas yang terdengar. Rangga menggenggam tangannya lebih erat. Kamu aman di sini, Nah. Tapi kita nggak boleh lengah. Kalau benar pamanmu mengincarmu, dia pasti akan mencarimu kemana-mana. Inara mengangguk. Tapi mereka berdua tahu, ketenangan ini tak akan lama. Dan benar saja. 2 hari kemudian, Rangga melihat seorang pria tak dikenal berjaket kulit berdiri di ujung gang sempit tempat ia tinggal. Pria itu tampak celingukan, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Wajahnya mencurigakan, dan matanya tajam seperti elang. Naluri Rangga mengatakan bahwa mereka sudah ditemukan. Malam itu, Rangga tak tidur. Ia duduk di depan gubuknya, berjaga dengan sebilah tongkat kayu di tangan. Inara, yang tahu bahwa dirinya membawa bahaya, mulai merasa bersalah. Rangga, aku nggak mau kamu kenapa-kenapa gara-gara aku, kata Inara sambil duduk di sampingnya. Aku nggak peduli siapa kamu, dari keluarga mana. Yang aku tahu, kamu manusia. Dan kamu butuh bantuan. Dunia kamu dan dunia aku boleh beda jauh. Tapi kalau aku bisa jaga kamu, aku akan lakukan, ujar Rangga mantap. Inara hanya bisa menahan tangis haru di dadanya. Namun, takdir memang kadang memberi pilihan pahit demi kebaikan. Keesokan paginya, ketika Rangga bangun dari tidur singkatnya di depan pintu, ia menemukan selembar kertas di atas bantal. Surat itu ditulis tangan dengan tinta hitam. Rangga, terima kasih telah menyelamatkanku, merawatku, dan membuatku merasa aman meski hanya sejenak.
Tapi aku tak bisa terus membahayakanmu. Aku harus pergi, menyelesaikan semua ini sendiri. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi, di tempat dan waktu yang lebih baik. Jaga dirimu, Inara. Rangga terdiam lama memandangi surat itu. Hatinya hancur, tapi ia mengerti. Keputusan Inara bukan karena tak peduli, melainkan justru karena ia sangat peduli. Hari-hari setelah itu terasa lebih sepi. Tak ada lagi suara ketukan gelas dari dapur kecil. Tak ada aroma sabun wangi yang biasa dipakai Inara. Tak ada lagi tawa pelan di sela-sela obrolan malam mereka. Tapi Rangga bukan pemuda biasa. Ia tak membiarkan rasa kehilangan menghancurkannya. Sebaliknya, ia jadikan kehilangan itu sebagai bahan bakar untuk berubah. Di benaknya hanya satu, menjadi seseorang yang cukup kuat, cukup besar, cukup berpengaruh. Bukan untuk harta, tapi agar kelak, jika takdir mempertemukan mereka lagi, ia bisa berdiri di samping Inara sebagai laki-laki sejati. Bukan sekadar pemulung yang beruntung menemukan seorang putri. Ia mulai mengumpulkan barang bekas dengan lebih teliti. Tak hanya kardus dan botol, tapi juga elektronik rusak. Barang rongsokan yang masih bisa diservis dan dijual kembali. Ia belajar dari internet di warung kopi, mencatat cara-cara dasar memperbaiki kipas angin, blender, bahkan TV tabung. Lambat laun, ia buka lapak kecil di pinggir jalan. Bukan hanya menjual barang bekas, tapi juga menerima servis elektronik murah. Beberapa teman sesama pemulung ikut membantu. Rangga tak pelit ilmu. Ia justru mengajak mereka untuk ikut belajar, ikut tumbuh. Mereka menyewa lahan kosong bekas bangunan tua yang tak terpakai dan menyulapnya jadi semacam bengkel daur ulang dan toko kecil. Ia beri nama tempat itu, Ruang Kedua. Sebuah simbol bahwa semua yang dibuang, semua yang dianggap tak berharga, selalu punya kesempatan untuk hidup kembali. Seperti dirinya. Dalam waktu beberapa bulan, usaha Rangga dikenal luas di kalangan masyarakat bawah hingga media lokal. Ia diundang ke seminar lingkungan sebagai pembicara muda inspiratif. Banyak yang terkejut saat tahu bahwa pria yang bicara di panggung besar dengan jas pinjaman itu dulunya pemulung. Tapi yang lebih mengejutkan datang dari takdir itu sendiri. Karena di acara seminar berikutnya, di sebuah gedung mewah tempat para pengusaha nasional berkumpul, takdir mempertemukan kembali dua jiwa yang sempat dipisahkan keadaan. Ketika Rangga naik ke podium untuk membagikan kisahnya, ia menangkap pandangan seorang wanita di barisan depan. Tatapan itu tak asing. Senyumnya tak berubah. Hanya penampilannya kini lebih anggun dan berwibawa. Inara. Dia berdiri, tepuk tangannya paling kencang. Dunia mereka mungkin telah berubah, tapi hati mereka tetap sama. Mata mereka bertemu. Dalam diam, mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi cinta mereka belum pernah benar-benar pergi. Hari-hari yang mereka lewati setelah perbincangan malam itu menjadi lebih hati-hati. Rangga tak pernah membiarkan Inara sendirian terlalu lama. Meski gadis itu tetap mencoba bersikap biasa. Inara pun pelan-pelan mulai membuka dirinya. Menceritakan kepingan ingatan yang kian hari semakin jelas. Ia bercerita tentang pesta ulang tahun ayahnya yang terakhir ia hadiri. Tentang gedung pencakar langit yang dipenuhi investor. Dan tentang pamannya yang bernama Darsa. Seorang pria dengan wajah teduh tapi mata yang menyimpan niat jahat. Ia adalah adik dari ibunya, yang dulu dipercaya sang ayah untuk membantu menjalankan perusahaan. Namun perlahan, ambisinya merusak segalanya. Salah satu malam, ketika Rangga hendak menutup warung kopi kecil tempat ia biasa membantu seorang temannya berjualan, ia merasa ada yang aneh. Sepulang ke rumah gubuknya, ia menemukan selembar kertas terjepit di celah pintu yang setengah reot. Isinya singkat, namun cukup membuat darahnya berdesir. Kau simpan dia, nyawamu taruhannya. Serahkan, atau kami akan mengambilnya dengan cara kami sendiri. Rangga mengacuhkan ancaman itu di hadapan Inara,
mencoba bersikap tenang. Tapi jauh dalam hatinya, ia mulai dihantui ketakutan. Dunia Inara bukan lagi dunia yang bisa disembunyikan di balik gubuk bambu. Dan orang-orang dari masa lalunya kini telah mencium jejak keberadaannya. Hari berikutnya, sebuah akun gosip media sosial mengunggah foto kabur seorang wanita berpakaian lusuh yang diduga sebagai Inara, putri hilang dari pengusaha ternama Hartono Surya. Netizen pun gaduh. Komentar-komentar muncul. Sebagian penuh harapan agar ia kembali ditemukan. Sebagian lain berisi fitnah keji tentang pelarian dan skandal keluarga. Wajah Inara pun tak lagi aman untuk dikenali. Rangga dan Inara tahu bahwa waktu mereka sudah tidak banyak. Mereka harus menyusun rencana. Inara, dengan segala kenekatannya, berusaha mengakses laptop tua di warnet dan mengirim pesan ke seseorang yang ia percaya di dunia lamanya. Seorang sekretaris tua bernama Bu Mirah, yang telah mengabdi di perusahaan keluarganya sejak Inara kecil. Ia hanya menulis, "Saya masih hidup. Tolong jangan beritahu siapapun selain ayah." Namun di balik upaya itu, bayang-bayang ancaman semakin nyata. Dua pria asing mulai muncul berkali-kali di sekitar gang tempat Rangga tinggal. Mereka pura-pura menjadi pembeli barang bekas. Kadang hanya berdiri diam di ujung gang dan mengamati. Tatapan mereka dingin dan penuh curiga. Rangga mencoba menenangkan Inara, tapi di matanya sendiri, ada kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Suatu malam, Rangga dan Inara tengah menyusun rencana untuk kabur ke kota kecil di luar Jakarta ketika mereka mendengar suara gaduh di luar. Rangga mengintip dari celah dinding dan melihat dua pria yang sama berbicara dengan suara tinggi di depan warung dekat sana. Salah satunya bahkan menyebut nama Inara dengan lantang. Mereka sudah sangat dekat. Malam itu, Rangga duduk menatap langit yang tak lagi cerah. Inara duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tak ada kata-kata. Hanya tatapan yang saling menyiratkan bahwa waktu mereka mungkin akan segera habis. Tapi sebelum semua benar-benar gelap, satu hal menjadi sangat jelas bagi Rangga. Ia tak bisa membiarkan Inara celaka. Ia harus memilih, berdiam, atau bertindak. Dan pria yang dulu hanya tahu mengais kardus dari tempat sampah kini siap melakukan hal yang lebih besar. Meskipun ia sendiri tak tahu akan seberapa jauh ia sanggup melangkah. Langit pagi itu kelabu. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah semesta tahu akan ada yang berubah. Rangga terbangun lebih awal dari Inara. Ia duduk mematung di depan gubuknya, menatap jalan kecil yang kian hari makin ramai oleh orang-orang asing. Perasaan gelisah yang menekan dadanya sejak malam sebelumnya tak kunjung hilang. Semalam, setelah dua pria mencurigakan menyebut nama Inara di depan warung, Rangga tak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan segala kemungkinan, dan di antara semua skenario, hanya satu yang paling masuk akal, Inara harus pergi. Bukan bersamanya. Bukan menunggu waktu. Tapi sekarang juga. Ketika Inara bangun, ia mendapati Rangga sedang membuatkan sarapan. Sederhana. Hanya nasi dan tempe goreng, tapi kali ini disajikan lebih rapi dari biasanya. Inara tersenyum kecil, tak tahu bahwa di balik ketulusan itu, ada hati yang sedang menyimpan luka besar. "Makan dulu, habis itu kita jalan-jalan sebentar." "Ya," kata Rangga dengan nada yang lembut namun datar. "Jalan-jalan?" tanya Inara, heran. Rangga mengangguk. "Kamu perlu lihat matahari pagi, biar hati kamu tenang." Mereka berjalan ke arah taman kecil di pinggiran kota, tempat anak-anak sering bermain layangan dan ibu-ibu menjajakan gorengan. Rangga duduk di bangku kayu tua yang sudah banyak retaknya, dan Inara mengikutinya. "Kamu tahu," ucap Rangga pelan, "kadang-kadang orang yang kita cintai justru harus kita lepasin dulu. Bukan karena kita nyerah, tapi karena kita pengin dia selamat." Inara menoleh cepat, matanya menatap Rangga dalam. "Kenapa kamu ngomong kayak gitu?" Rangga menarik napas panjang.
Ia mengeluarkan sepucuk surat dari saku jaketnya dan memberikannya pada Inara. "Apa ini?" bisik Inara. "Baca nanti. Jangan sekarang." Inara memandangnya, bingung. Tapi saat ia hendak bicara, Rangga berdiri. "Ikut aku ke terminal. Ada seseorang yang nunggu kamu." "Inggap, Rangga, aku nggak mau kemana-mana. Kita bisa hadapin ini sama-sama. Justru karena kita sama-sama, aku nggak bisa lihat kamu kenapa-kenapa." "Inara, pamanku sendiri dibunuh karena utang. Aku lihat itu waktu umurku 13 tahun. Aku tahu wajah orang yang haus kuasa. Dan orang-orang yang ngincer kamu sekarang lebih dari sekadar haus kuasa. Mereka tega ngelakuin apa aja. Bahkan membunuh." Suara Rangga mulai gemetar, tapi ia tetap berdiri tegar. Inara menahan air mata yang mulai menggenang. "Jadi kamu nyuruh aku kabur?" "Bukan kabur. Kamu pulang, tapi lewat jalan yang aman. Orang yang aku percaya akan jagain kamu di sana. Namanya Pak Rauf. Dia mantan wartawan, sekarang kerja bantu-bantu di LSM. Kamu aman di sana. Tapi kamu?" "Aku cuma tukang rongsokan, Inara. Aku bisa hilang, bisa ngumpet, dan gak ada yang peduli. Tapi kamu bukan cuma anak pengusaha. Kamu punya suara. Kamu punya masa depan. Kamu punya kekuatan buat bantu banyak orang. Jangan sia-siain itu cuma karena ingin bersamaku di tempat kotor ini." Inara menangis. Ia menunduk, memeluk surat yang kini terasa berat di dadanya. "Aku nggak butuh dunia mewah itu kalau tanpa kamu, Rangga." Rangga memeluknya. Hangat dan erat. "Lama. Kalau kita berjodoh, kita pasti ketemu lagi. Tapi sekarang, kamu harus hidup. Bertahan. Dan rebut hidup kamu kembali." Pagi itu, Rangga mengantar Inara naik ke dalam bus kecil menuju kota lain. Dari kejauhan, ia melihat Inara duduk di dekat jendela, memandangi dirinya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Ketika bus mulai bergerak, Inara menempelkan tangan ke kaca, seolah ingin menahan waktu. Rangga hanya bisa tersenyum, meski dadanya seperti retak. Begitu bus hilang di tikungan, Rangga berjalan pulang. Langkahnya berat. Rumah gubuk itu kini terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Tak ada suara tawa kecil, tak ada aroma sabun yang biasa dipakai Inara, tak ada bantal tambahan di tikar lusuhnya. Sore harinya, Rangga duduk sendirian di depan gubuknya, memandangi langit yang mulai temaram. Ia membuka buku catatannya dan menulis. "Hari ini, aku kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah datang dalam hidupku. Tapi aku nggak boleh berhenti. Karena kalau aku berhenti, semua pengorbanan ini jadi sia-sia. Aku harus jadi lebih dari sekadar pemulung. Aku harus jadi orang yang cukup kuat, kalau suatu saat dia kembali." Sementara itu, di dalam bus yang melaju menjauh, Inara membuka surat yang tadi diberikan Rangga. Tulisannya rapi, penuh goresan sederhana tapi dalam. "Kalau kamu baca surat ini, berarti kamu udah jalanin permintaanku. Maaf karena aku egois. Tapi percaya sama aku, ini cara terbaik buat kita. Suatu hari nanti, kalau takdir baik sama kita, aku pengen ketemu kamu bukan sebagai pemulung, tapi sebagai laki-laki yang layak berdiri di sampingmu, bukan karena hartamu, tapi karena aku juga sudah berjuang untuk dunia kita. Terima kasih udah hadir di hidupku. Tetap hidup, tetap kuat. Rangga." Surat itu basah oleh air mata. Tapi Inara tak menghapusnya. Ia genggam erat. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisah mereka. Hari-hari setelah kepergian Inara terasa hampa. Meski Rangga tetap bangun pagi, mengayuh gerobaknya, dan menyusuri lorong-lorong kota demi mencari barang rongsokan, tapi langkahnya sudah tak sebersemangat dulu. Bayangan senyum Inara masih melekat di pikirannya.
saat perempuan itu tertawa geli karena ulah anak kecil di jalan, atau saat ia belajar membedakan jenis-jenis plastik dan logam bekas di lapak Rangga. Kini, semua tinggal kenangan yang mengendap di sudut hati. Rangga kembali hidup sendiri. Gubuknya yang dulu terasa hangat kini dingin dan sunyi. Ia masih menyimpan selimut yang digunakan Inara, sandal jepit yang ditinggalkan begitu saja di pojokan, bahkan cangkir plastik merah yang biasa Inara pakai untuk minum. Semua benda itu seperti saksi bisu bahwa perempuan itu pernah hadir dan mengubah hidupnya. Suatu malam, saat hujan turun lebat, Rangga duduk mematung di depan gubuk. Hujan membasahi rambut dan bajunya, namun ia tak peduli. Di tangannya, ia memegang potongan koran yang sobek di bagian pojok, namun masih menyisakan satu tajuk berita, putri pemilik perusahaan Wijaya Group dikabarkan hilang. Tak ada foto, tak ada penjelasan rinci. Tapi Rangga tahu, itu tentang Inara. Dan ia juga tahu, Inara sudah tidak hilang. Perempuan itu sedang bersembunyi dari dunia yang ingin memanfaatkannya. Dan demi itu, Rangga harus menjaga rahasia, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Hari-hari berlalu. Rangga tidak pernah menghubungi siapa-siapa. Ia sengaja tidak menyimpan nomor, tidak mencatat alamat, bahkan tidak pernah membuka media sosial. Dunia luar terasa terlalu berisik, terlalu berbahaya untuk menyentuh luka yang sedang ia jaga dalam diam. Tapi di balik diam itu, diam-diam ia menumbuhkan semangat baru. Suatu pagi, ketika matahari menembus kabut kota, Rangga berdiri di depan lapak rongsokannya. Di sebelah gerobak tuanya, ia menancapkan papan kayu sederhana bertuliskan, "Rongsok indah, barang bekas, peluang baru." Anak-anak jalanan yang sering membantunya mulai diperkenalkan cara memilah limbah yang bisa didaur ulang. Rangga mengajari mereka mencuci botol plastik, menyortir kardus, hingga memisahkan tembaga dari kabel bekas. Ia tidak hanya memberikan uang harian, tapi juga memberi mereka pelatihan kecil tentang tanggung jawab dan kebersihan. Ia mulai mencatat semua jenis barang bekas dan mempelajari pasarnya. Dalam waktu 2 bulan, lapaknya berubah dari sekadar tempat kumpul barang rongsokan jadi semacam pusat kecil daur ulang. Ia bahkan membuat sistem pencatatan sederhana di buku tulis, pendapatan harian, jenis barang yang laku, dan siapa saja yang membantu. Rangga menyebutnya langkah awal. Namun, meski sibuk dan mulai banyak orang yang mengenalnya sebagai Bang Rang, si pemulung inovatif, kesepian tetap menghuni hatinya. Setiap malam, setelah semuanya pulang, ia duduk di lantai gubuk, membuka kembali surat dari Inara, dan membacanya pelan. Kadang, ia menangis diam-diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia rindu. Dan rindu, bagaimanapun juga, tak bisa dihilangkan dengan kerja keras. Suatu malam, seorang pemuda datang ke lapaknya. Mengenalkan diri sebagai Bram, relawan dari sebuah LSM yang fokus pada anak jalanan. "Saya dengar, Bang Rangga bukan cuma ngumpulin barang bekas, tapi juga ngajarin anak-anak buat mandiri. Kami tertarik kerja bareng," katanya. Rangga hanya tersenyum. Ia mengangguk, menyambut tawaran itu, lalu mengajak Bram melihat aktivitas mereka. Dalam hati, ia teringat pada Inara. Pada mimpinya yang dulu ingin membuat dunia ini sedikit lebih baik. Mungkin ini jalannya, pikir Rangga. Kalau aku nggak bisa jagain dia sekarang, setidaknya aku bisa jagain mimpinya. Bulan demi bulan, kegiatan di lapak Rangga berkembang. Ia tak lagi dipandang sebelah mata. Ia diundang ke beberapa diskusi komunitas, tampil di video dokumenter lokal, bahkan masuk ke artikel blog tentang aktivis lingkungan dari kalangan bawah. Tapi di balik semua itu, satu sosok tetap ia tunggu, Inara. Kadang Rangga menatap bayangan dirinya di kaca lapak, lalu bergumam. "Aku bukan Rangga yang dulu lagi, Inara. Aku bukan cuma pemulung yang nawarin kamu nasi bungkus di tengah hujan. Aku,
sedang berusaha jadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Hingga suatu hari, sebuah undangan datang padanya. Sebuah seminar tentang pengusaha muda inspiratif di sebuah gedung megah di tengah kota. Nama Rangga tertera di daftar pembicara sesi khusus bertema, Daur Ulang Harapan. Ia hampir menolak, tak nyaman rasanya tampil di dunia yang dulu tak pernah menyambutnya. Tapi malam itu, di depan cermin kecilnya, Rangga mengikat sepatu kets lusuh miliknya dan berkata pada bayangannya sendiri, "Kalau aku nggak berani naik ke atas panggung dunia ini, gimana caraku nunjukin ke dia bahwa aku pantas berdiri di sampingnya?" Rangga menatap langit malam, tersenyum, lalu berbisik pelan, "Bersabarlah, Inara. Aku datang, bukan buat menjemputmu, tapi buat berdiri sejajar di sisimu." Pagi itu, Rangga berdiri di depan sebuah gedung tinggi bercat putih gading, di kawasan elit yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewah yang lewat. Jas pinjaman yang ia kenakan terasa kaku, tapi ia tetap membusungkan dada dan menarik napas panjang. Tak ada gerobak, tak ada bau sampah, hanya deretan mobil dan orang-orang bersetelan rapi yang berseliweran di sekitarnya. Namun Rangga tidak gentar. Ia bukan pemulung biasa yang datang untuk minta belas kasihan. Ia datang sebagai tamu, sebagai pembicara. Sebagai bukti bahwa dari tumpukan sampah pun, harapan bisa lahir dan masa depan bisa dibangun. Di lobi gedung, panitia menyambutnya dengan senyum kaku. Mereka sempat menatapnya dari atas ke bawah. Meski ia sudah berpenampilan rapi, tetap saja auranya berbeda. Tapi begitu panitia membuka data tentang siapa dirinya, nada suara mereka berubah. "Selamat datang, Pak Rangga. Kami sangat menantikan sesi Bapak." Banyak mahasiswa dan pengusaha muda penasaran dengan model bisnis sosial yang Bapak bangun. Rangga hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa geli. Dulu aku dimaki-maki karena bau sampah. Sekarang, mereka memujiku karena menyulap sampah jadi harapan. Ironi, tapi juga bukti bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Di ruang seminar, layar besar menampilkan namanya. Rangga Mahardika, pendiri Rongsok Indah, dari jalanan menuju keberlanjutan. Presentasinya dimulai sederhana. Ia bercerita tentang hari-hari di mana ia hanya punya dua pilihan, lapar atau kerja. Ia bercerita tentang anak-anak jalanan yang ketawa bahagia meski tidur di bawah kolong jembatan. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan seorang gadis misterius yang kemudian menghilang, namun menyalakan kembali impian hidupnya. "Aku belajar satu hal," katanya lantang. "Kadang yang kita pungut dari jalan bukan cuma barang bekas, tapi juga hikmah." Dari situ, aku bangun usaha kecil untuk memberi kesempatan kedua. Bukan hanya buat barang, tapi buat orang-orang seperti aku. Seketika ruangan hening. Banyak yang terdiam, bahkan ada yang menunduk dan mengusap mata. Di sudut ruangan, seorang pria tua yang adalah CEO sebuah perusahaan logistik bangkit dan memberi tepuk tangan, diikuti oleh hadirin lainnya. Rangga tidak percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dihormati bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena kisah nyata dan perjuangan. Usai seminar, beberapa peserta menghampirinya, mengajak berjejaring, bahkan menawarkan kerja sama bisnis. Rangga masih agak kikuk, namun ia mencatat nama-nama mereka dengan rapi, mencoba belajar seperti yang pernah Inara ajarkan. Dunia ini luas, tapi orang baik akan selalu saling menemukan. Malam harinya, Rangga duduk sendirian di taman kota. Ia membuka ponsel bututnya yang kini sudah bisa mengakses internet, dan iseng membuka akun media sosial lama yang dulu tak pernah ia sentuh. Ia kaget, ada ratusan pesan masuk, notifikasi yang menggunung, dan sebuah video yang ternyata adalah rekaman dirinya saat tampil di seminar tadi. Dalam semalam, namanya menjadi viral. Pemulung berubah jadi pengusaha sosial. Begitu salah satu judul berita yang tertera di laman media.
Tapi bukan itu yang membuat hatinya bergetar. Di kolom komentar, ia menemukan nama yang sangat familiar. Inara WJ. Aku bangga padamu. Semoga semesta mengizinkan kita bertemu lagi, bukan sebagai pelarian dan penyelamat, tapi sebagai dua pejuang yang saling menguatkan. Rangga tertegun. Itu dia. Itu Inara. Tanpa sadar, ia menangis. Tapi bukan tangisan sedih, melainkan haru yang dalam. Ia tahu, Inara masih mengikutinya dari kejauhan. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Keesokan harinya, Rangga langsung kembali ke lapaknya. Namun kali ini, bukan sebagai pemulung yang menunduk di bawah panas. Ia datang sebagai pemimpin komunitas yang ingin membawa perubahan. Ia mulai membuat struktur organisasi kecil untuk lapaknya, membentuk tim produksi, tim kebersihan, dan tim distribusi. Anak-anak jalanan yang dulu hanya bermain, kini mulai belajar manajemen sederhana. Bahkan ibu-ibu pemulung diajak belajar menjahit tas dari bahan bekas. Bram, relawan dari LSM yang kini jadi partner utamanya, mengajukan ide agar mereka mendaftarkan Rongsok Indah sebagai koperasi mandiri. Kalau kita legal, kita bisa dapat dukungan lebih luas, bahkan mungkin masuk ke program CSR perusahaan besar, ujar Bram. Rangga mengangguk mantap. Lakukan. Aku nggak mau ini cuma jadi lapak nostalgia. Aku mau ini jadi rumah bagi semua yang pernah dianggap remeh. Dan betul saja. Dalam waktu 3 bulan, Rongsok Indah menjelma jadi komunitas solid yang bukan hanya menghasilkan barang layak pakai, tapi juga mencetak harapan baru. Pemerintah kota mulai melirik dan mengundang Rangga dalam diskusi pembangunan kota berkelanjutan. Rangga tak pernah menyangka, gerobak kecilnya bisa membawanya sejauh ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan satu harapan yang belum terwujud. Ia ingin sekali bertemu kembali dengan Inara. Bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa ia sudah siap berdiri di sisinya. Suatu hari, undangan istimewa datang. Sebuah acara amal besar yang digelar di gedung tempat seminar sebelumnya. Kali ini, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tokoh yang akan menerima penghargaan, pejuang inspiratif nasional untuk kesejahteraan sosial. Rangga menatap undangan itu lama. Lalu tersenyum kecil. Mungkin kali ini, semesta sedang menyusun ulang takdir kami, bisiknya. Gedung megah itu berdiri menjulang di tengah pusat kota, dikelilingi taman rapi dan lampu-lampu elegan yang menyala hangat menjelang malam. Orang-orang datang silih berganti, mengenakan busana formal, berdandan rapi, dan berjalan percaya diri di atas karpet merah. Kamera para wartawan tak berhenti menyala, membidik para tokoh penting, pengusaha muda, selebriti filantropis, dan deretan tamu undangan dari berbagai penjuru negeri. Namun malam itu, sorotan tidak hanya tertuju pada nama-nama besar yang biasa menghiasi berita. Di tengah riuhnya acara gala amal bertema, keadilan sosial dan inovasi rakyat, satu nama yang membuat banyak orang penasaran muncul di daftar undangan utama. Rangga Mahardika, pendiri komunitas Rongsok Indah. Ia datang tidak membawa banyak gaya. Kemeja putih bersih, celana bahan gelap, dan jas pinjaman dari seorang relawan. Tapi matanya berbinar penuh percaya diri. Setiap langkahnya seperti menggetarkan jejak masa lalu yang dulu pernah diinjak-injak oleh rasa malu dan keterbatasan. Kini, semua mata yang melihatnya bukan lagi memandangnya sebagai pemulung, melainkan sebagai bukti nyata bahwa harapan bisa tumbuh dari mana saja. Rangga duduk di barisan tengah, berdampingan dengan tokoh-tokoh yang bahkan dulu hanya ia lihat dari layar televisi. Tapi pikirannya tak fokus pada panggung. Ia justru terus menoleh ke sekeliling, menanti sosok yang diam-diam ia harapkan muncul malam ini. Hatinya tidak tahu pasti, apakah Inara benar-benar akan datang? Acara dimulai. MC menyampaikan pidato pembuka.
Dilanjutkan dengan sesi hiburan dan pemutaran video dokumenter tentang kisah-kisah inspiratif dari seluruh pelosok negeri. Ketika nama Rangga disebut dalam video singkat itu, seisi ruangan sontak terdiam. Beberapa menahan napas, yang lain tampak terpukau. Terlihat jelas di layar, wajah Rangga yang sedang memungut sampah. Wajahnya yang penuh saat membimbing anak-anak jalanan membuat kerajinan dari plastik bekas. Dan momen ketika ia mengangkat tangan para ibu pemulung di lapaknya dengan bangga. Teks di akhir video itu berbunyi, "Ia tak pernah punya apa-apa, tapi ia memberi segalanya." Rangga Mahardika dari jalanan, untuk masa depan. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa tamu undangan tampak berdiri memberikan penghormatan. Rangga hanya menunduk dengan senyum gugup, tak pernah terbiasa dengan sorotan. Tapi hatinya tergetar. Kemudian, suara MC menggema kembali. "Hadirin yang kami hormati, kini kita akan mendengar sambutan dari perwakilan utama yayasan penyelenggara acara ini. Silakan menyambut Direktur Muda PT Wijaya Jaya Corporation, Inara Wijaya." Rangga sontak membeku. Ia menoleh cepat ke arah panggung. Dan di sanalah, sosok yang selama berbulan-bulan hanya hidup di kenangan dan mimpinya, melangkah anggun dengan balutan gaun putih elegan. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tenang namun memancarkan wibawa. Tapi bagi Rangga, itu tetap Inara yang dulu. Gadis sederhana yang ia temui saat tersesat di tengah hujan, yang memeluk dunia bawah seperti ia bagian dari sana. Inara berdiri di podium. Ia mengedarkan pandangannya sejenak ke seluruh ruangan, dan sesaat ketika matanya menemukan sosok Rangga, ia terdiam. Sebuah senyum kecil muncul di ujung bibirnya. Hanya sesaat. Tapi cukup bagi Rangga untuk tahu, Inara masih mengingatnya. Masih mengenalnya. Dan mungkin, masih menyimpannya di hati. "Selamat malam," ucap Inara dengan suara tenang. "Hari ini adalah malam penghargaan, tapi juga malam pengakuan. Kita sering melihat ke atas untuk mencari inspirasi, padahal inspirasi sejati sering lahir dari bawah, dari jalanan, dari peluh, dari keberanian melawan takdir." Ia melanjutkan pidatonya tentang pentingnya pemberdayaan komunitas marginal dan bagaimana keadilan sosial tidak bisa hanya berdiri di atas teori, tapi juga tindakan nyata. Sepanjang pidato itu, ia tidak menyebut nama Rangga secara langsung. Tapi jelas, banyak kata-katanya terasa seperti ditujukan padanya. Acara terus berlanjut hingga sesi penyerahan penghargaan. Saat nama Rangga dipanggil ke atas panggung untuk menerima plakat, Pejuang Inspiratif Nasional, seluruh hadirin kembali berdiri. Rangga melangkah pelan, masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Dan saat ia menerima plakat itu, tangan yang menyerahkannya adalah tangan Inara. Mereka saling menatap beberapa detik, panjang, dalam, dan tanpa kata. Dunia seolah hening. Mata mereka saling berbicara. "Kau sudah sejauh ini. Dan kau yang memulainya. Terima kasih sudah bertahan." Inara kemudian membisikkan pelan, hanya bisa didengar Rangga. "Kita bicara nanti, ya?" Rangga hanya mengangguk dengan senyum yang hampir tak bisa ia tahan. Setelah acara usai, di luar gedung, Inara menghampirinya. Tanpa kamera, tanpa formalitas. Hanya dua orang yang pernah saling menyelamatkan dan saling kehilangan. "Aku pikir kamu gak bakal datang," ujar Inara. "Aku pikir kamu yang gak akan muncul," jawab Rangga sambil tertawa kecil. Mereka berjalan di taman kecil di samping gedung. Bercerita panjang lebar tentang bulan-bulan yang telah berlalu. Tentang bagaimana Inara berhasil merebut kembali posisi di perusahaannya setelah ayahnya sakit. Dan bagaimana ia melawan sang paman yang mencoba mengambil alih kekuasaan dengan cara kotor. Inara menang. Tapi kemenangan itu sepi. Karena seseorang yang ia harapkan tak lagi ada di sisinya. Hingga malam ini. "Rangga," ucap Inara pelan, "kamu udah jauh banget.
Lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Rangga menggeleng. Aku nggak tinggi, Ra. Aku cuma berdiri di atas kenangan kita. Inara tertawa lirih. Senyum mereka bertemu lagi. Tapi kali ini tidak diselipkan harapan atau kegamangan. Hanya ketulusan. Masih mau jalan bareng, meski dunianya udah berubah? Tanya Inara. Rangga menatap langit sejenak, lalu menoleh. Kalau kamu mau, aku siap melangkah kemanapun. Dunia boleh berubah, tapi perasaanku enggak. Langit malam tampak jernih di atas kota. Bintang-bintang mulai menampakkan dirinya di antara gedung-gedung tinggi yang berpendar lampu. Di salah satu sudut taman yang tenang, dua orang duduk di bangku kayu panjang. Seolah dunia sekitar menghilang dan hanya menyisakan mereka berdua. Inara dan Rangga, dua insan yang dulu hidup di dunia yang nyaris tak bersentuhan, kini duduk berdampingan tanpa sekat. Hening menyelimuti mereka beberapa menit setelah perbincangan ringan usai. Tapi dalam diam itu, ada getaran-getaran lembut di dada masing-masing. Seperti luka lama yang mulai mengering dan perlahan digantikan oleh kehangatan. Udara dingin malam tak mampu menembus kehangatan yang memancar dari kehadiran satu sama lain. Inara akhirnya memecah kesunyian. Rangga, aku mau jujur. Saat kamu menghilang setelah aku kembali ke rumah dulu, rasanya seperti aku kehilangan arah. Aku merasa bersalah karena tak bisa membawamu ikut bersamaku waktu itu. Rangga menunduk sebentar, mengingat kembali masa-masa sulit di mana ia harus menerima kenyataan bahwa wanita yang ia sayangi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tapi sekarang ia tahu, bukan karena Inara pergi meninggalkannya dengan sengaja, melainkan karena dunia mereka saat itu memang belum siap menyatu. Aku juga sempat marah, Rangga mengakui jujur. Tapi kemudian aku sadar, bukan kamu yang salah, kita cuma belum waktunya. Aku bukan siapa-siapa saat itu, cuma pemulung yang bahkan buat makan pun harus rebutan dengan tikus. Inara tertawa kecil, air matanya mengambang. Tapi kamu gak pernah bukan siapa-siapa, Rangga. Bahkan saat kamu pakai baju robek-robek, kamu tetap orang paling tulus yang pernah aku temui. Kamu ngajarin aku bahwa hidup bukan soal punya atau tidak punya, tapi soal memberi. Rangga tersenyum, menatap Inara dengan mata hangat. Dan kamu ngajarin aku bahwa orang bisa berubah nasibnya asal tetap percaya. Kamu yang pertama kali percaya padaku. Keduanya terdiam lagi. Tapi bukan karena bingung. Mereka seperti sedang menikmati napas terakhir dari masa lalu yang menyakitkan, dan bersiap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah. Dunia mereka memang sudah berubah. Rangga kini dikenal sebagai tokoh masyarakat dan aktivis sosial, sementara Inara memegang jabatan strategis di perusahaan keluarganya. Namun perasaan yang mereka simpan ternyata masih utuh. Sekarang kamu punya segalanya, Rangga, kata Inara sambil menatap gedung tempat gala amal diadakan. Ketenaran, penghargaan, bahkan kekuatan untuk mengubah hidup orang lain. Kalau aku boleh jujur, Rangga balas memandangnya. Semua itu tidak sebanding sama satu hal yang sempat hilang, kamu. Inara terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa seperti sedang berada di tengah dongeng yang selama ini hanya ia baca dalam buku cerita. Aku punya ide gila, katanya tiba-tiba. Rangga menaikkan alis, penasaran. Apa? Bagaimana kalau kita bangun rumah belajar di pinggir kota? Kita ambil anak-anak jalanan dan ajari mereka. Aku bisa bantu danai, kamu yang jadi pembimbingnya. Kita bikin dunia yang pernah nolak kita jadi lebih adil untuk mereka. Rangga langsung berdiri dan mengangguk penuh semangat. Itu bukan ide gila. Itu ide brilian. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Dalam waktu 3 bulan, mereka berhasil menyulap bangunan tua di ujung kampung pinggiran menjadi pusat pembelajaran, pelatihan, dan pemberdayaan bagi pemulung, pengamen, anak jalanan, dan janda miskin.
Nama tempat itu adalah Rumah Bersama Rangga Inara. Dan orang-orang dari kota maupun desa datang untuk menyumbang, belajar, bahkan menginspirasi. Media nasional dan internasional mulai menyoroti gerakan mereka. Kisah mereka jadi viral. Namun, mereka tetap membumi. Setiap pagi, Rangga menyapu halaman rumah belajar itu dengan tangan sendiri. Inara sering terlihat duduk di tikar bersama ibu-ibu kampung, mengajari mereka cara membuat kerajinan tangan yang layak jual. Sampai pada suatu hari, di tengah acara peresmian cabang ketiga rumah belajar itu di luar kota, seorang wartawan bertanya, "Pak Rangga, apa motivasi utama Anda melakukan semua ini?" Rangga menoleh ke arah Inara yang saat itu berdiri di sisi lain panggung, tersenyum kepada anak-anak kecil yang sedang menari. Ia menjawab pelan, "Karena dulu, saya pernah dipungut dari tumpukan sampah, bukan oleh negara, tapi oleh cinta." Wartawan itu terdiam. Para hadirin terpaku. Dan Inara, mendengar kata-kata itu dari kejauhan, meneteskan air mata haru. Hari itu, Rangga tidak hanya memenangkan hati banyak orang, tapi juga memantapkan satu keputusan di dalam dirinya. Malam harinya, di balkon rumah sederhana tempat mereka menginap, Rangga memanggil Inara. "Inara," katanya dengan suara dalam, "aku pernah enggak berani bermimpi terlalu tinggi, termasuk untuk memilikimu. Tapi sekarang aku sadar, mimpi itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diperjuangkan." Inara menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak punya istana, tapi aku punya cinta dan tekad. Maukah kamu berjalan bersamaku, Inara? Bukan sebagai mitra yayasan, tapi sebagai mitra hidup." Inara tak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat dan menggenggam tangan Rangga. "Dulu aku dijemput takdir dari tempat kumuh. Dan ternyata, takdir itu adalah kamu. Aku mau, Rangga. Aku mau seumur hidup berjalan bersamamu." Mereka berpelukan malam itu, di bawah langit yang sama saat mereka dulu berpisah. Tapi kini, mereka menyatu. Bukan lagi karena kebetulan, tapi karena pilihan. Setelah pertunangan Rangga dan Inara diumumkan dalam acara amal nasional yang disiarkan secara luas, sambutan masyarakat sangat luar biasa. Media sosial dipenuhi komentar haru dan inspiratif. Banyak yang menyebut kisah mereka sebagai dongeng zaman modern, pemulung dan putri konglomerat yang disatukan oleh perjuangan. Namun, seperti semua kisah besar, tidak semua pihak merasa senang. Di balik tirai kekuasaan, seseorang sedang meracik skenario kotor. Adalah Bima, paman kandung Inara, yang selama ini menyimpan dendam mendalam. Setelah gagal mengambil alih perusahaan ayah Inara, karena terungkap telah menyalahgunakan dana dan memanipulasi laporan keuangan, Bima terdepak dari jajaran direksi. Ia bukan hanya kehilangan kuasa, tapi juga martabatnya di hadapan para investor. Namun Bima tidak menyerah. Dengan membayar tim buzzer dan menyuap beberapa wartawan abal-abal, ia mulai menyebarkan narasi bahwa Inara hanya memanfaatkan kisah romantis pemulung sebagai strategi pemasaran personal untuk menaikkan citra perusahaan. Lebih keji lagi, ia menyebar foto-foto lama Inara saat masih hidup di jalan, disertai narasi yang menyudutkan. Anak orang kaya jadi pemulung hanya demi pencitraan? Selebriti atau direktur? Pertunangan palsu. Si pemulung dijadikan alat politik perusahaan. Narasi-narasi itu menyebar dengan cepat. Sebagian publik yang awalnya kagum mulai bimbang. Bahkan beberapa investor yang tak kuat tekanan mulai menarik dukungan. Di kantor pusat perusahaan, Inara menghadapi tekanan luar biasa. Rapat demi rapat dipenuhi pertanyaan tajam. Para komisaris mulai meragukan kepemimpinannya. Sebagian bahkan mendesak agar ia mundur sementara waktu. Namun Inara, meski terpukul, menolak tunduk. "Aku tidak akan mundur hanya karena fitnah. Ini bukan hanya soal aku. Ini soal anak-anak yang berharap pada rumah bersama."
Soal para ibu yang hidup dari pelatihan kerajinan yang kita bangun. Kalau aku pergi, mereka ikut hancur. Rangga mendukung Inara sepenuhnya. Tapi ia tahu, serangan kali ini tidak bisa dilawan hanya dengan semangat. Mereka butuh bukti. Mereka butuh strategi. Maka, Rangga turun ke jalan. Ia mendatangi kembali jaringan pemulung yang dulu ia kenal, serta para pengamen, tukang becak, dan bahkan mantan preman yang kini bekerja di tempat pelatihan mereka. Teman-teman, katanya dengan suara bergetar, aku butuh bantuan kalian untuk menyelamatkan rumah bersama. Untuk menyelamatkan Inara. Dan seperti domino yang jatuh satu persatu, orang-orang yang pernah dibantu oleh Inara dan Rangga mulai bergerak. Ada yang mengunggah video testimoni di media sosial. Kisah tentang bagaimana mereka dulunya tak punya apa-apa hingga akhirnya bisa hidup layak berkat rumah bersama. Ada yang menunjukkan bukti bahwa Bima selama ini masih mengendalikan akun-akun bayangan yang menyebar fitnah. Bahkan seorang mantan akuntan perusahaan yang dulu bekerja di bawah Bima memberanikan diri muncul ke publik, membawa dokumen penting yang mengungkap manipulasi laporan keuangan oleh Bima, sekaligus motifnya menjatuhkan Inara. Dalam beberapa hari, media sosial berubah arah. Dari mencibir, menjadi simpati. Dari fitnah, menjadi pembelaan. Tagar kami bersama Inara dan kisah nyata pemulung naik kelas menjadi trending di mana-mana. Di stasiun TV nasional, Rangga akhirnya diundang untuk berbicara. Ia tampil tenang dengan jas sederhana yang dijahit oleh ibu-ibu binaan mereka. Saya memang mantan pemulung, katanya di depan kamera. Saya pernah tidur di kolong jembatan dan makan dari sisa warung. Tapi saya tidak pernah merasa hina. Dan perempuan yang akan saya nikahi, tidak melihat saya dari baju saya, tapi dari hati saya. Studio terdiam. Pembawa acara pun tak mampu menahan air mata. Malam itu, siaran itu ditonton oleh jutaan orang. Termasuk oleh pihak berwajib. Beberapa hari kemudian, Bima ditangkap atas dugaan penggelapan dana dan penyebaran berita bohong. Semua bukti sudah tak terbantahkan. Investor yang sempat lari, kembali dengan rasa malu. Para komisaris meminta maaf secara terbuka. Dan Inara? Ia tidak menangis bahagia. Ia hanya menatap Rangga dalam-dalam, menggenggam tangannya erat, dan berkata pelan, "Kamu nggak pernah berubah. Bahkan saat dunia berubah di sekeliling kita." Rangga tersenyum. "Kamu juga. Dan itulah kenapa aku akan selalu berjalan di sebelahmu." Fitnah itu memang nyaris menghancurkan segalanya. Tapi justru dari fitnah itulah kebenaran bersinar lebih terang. Dan cinta, terbukti tak pernah mengenal kasta. Pagi itu udara Jakarta masih terasa gerah, meski matahari belum sepenuhnya naik. Tapi di sebuah ruangan kecil di balik dinding rumah sederhana yang telah diubah menjadi pusat kegiatan sosial, suasana begitu hangat. Rangga berdiri di depan meja kayu panjang, dikelilingi puluhan kertas, peta, dan folder. Di sisinya, beberapa orang dari jaringan komunitas jalanan. Dulu adalah pemulung, pedagang kaki lima, hingga anak-anak jalanan yang kini tumbuh dewasa, menatapnya penuh semangat. "Kita tidak lagi sekadar membela Inara," ucap Rangga lantang. "Kita sedang membela kebenaran." Beberapa hari sebelumnya, Rangga telah berbicara di televisi nasional. Tapi itu baru awal. Kini, ia bertekad untuk membersihkan nama Inara sepenuhnya, serta mengungkap semua kejahatan pamannya secara terbuka. Ia tahu bahwa jika mereka hanya bertahan secara defensif, Bima, meski sudah ditahan, bisa saja menggunakan celah hukum dan uangnya untuk memutar balik keadaan. Maka Rangga membuat langkah yang lebih berani. Ia menyusun kronologi besar. Dari awal kasus penggelapan dana perusahaan, bukti pengalihan aset ilegal, hingga bukti transfer ke akun-akun anonim yang menyebar fitnah terhadap Inara. Yang lebih mengejutkan, semua bukti itu datang dari orang-orang yang dulu dianggap tidak berguna.
Seorang mantan teknisi jaringan, kini petugas daur ulang, memberikan akses ke server lama kantor pusat yang diam-diam ia backup sebelum dipecat. Seorang ibu tukang cuci yang dulu bekerja di rumah Bima menyerahkan catatan transaksi tunai mencurigakan yang sempat ia simpan, karena heran jumlahnya terlalu besar untuk urusan rumah tangga. Dan seorang anak jalanan, kini menjadi pemuda pengantar makanan, berhasil merekam pertemuan mencurigakan antara ajudan Bima dan wartawan bayaran, yang sedang menyusun narasi fitnah baru. Orang-orang kecil nggak pernah kecil, Bang, kata pemuda itu kepada Rangga sambil tersenyum. Kami cuma butuh alasan untuk bangkit. Dan Bang Rangga kasih alasan itu. Berbekal semua itu, Rangga memutuskan untuk bertindak sendiri ke garis depan. Ia menyusun laporan investigatif yang terstruktur, lengkap dengan data dan testimoni. Kemudian, dengan bantuan jurnalis independen yang jujur dan beberapa LSM, Rangga mengadakan konferensi pers terbuka di sebuah gedung komunitas yang disiarkan secara daring. Selama ini, kita hanya melihat sebagian cerita, ucap Rangga di hadapan kamera. Hari ini, saya dan teman-teman saya ingin kalian melihat keseluruhan lukisan. Ini bukan kisah cinta semata. Ini adalah perlawanan terhadap kerakusan, kejahatan, dan ketidakadilan yang disamarkan dengan dasi dan jas mahal. Ia memutar bukti-bukti yang mereka kumpulkan, rekaman, dokumen, dan testimoni. Suara Rangga tegas, penuh emosi namun terkendali. Ia tidak hanya membela Inara, tapi juga semua orang yang pernah diremehkan hanya karena lahir dalam tumpukan masalah. Konferensi itu viral. Publik tersadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar drama percintaan antara dua dunia berbeda, tapi sebuah perjuangan kolektif yang lahir dari empati dan keberanian. Dukungan mengalir dari berbagai arah, dari mahasiswa hukum, aktivis, bahkan para pengusaha muda yang pernah terinspirasi oleh kisah Rangga. Pihak kejaksaan langsung mengambil tindakan. Berkas-berkas yang dibuka oleh Rangga dan komunitasnya ternyata menjadi pelengkap dari kasus yang sedang berjalan. Dan yang lebih mengejutkan, ada indikasi keterlibatan lebih luas, hingga akhirnya, beberapa petinggi lama yang bersekongkol dengan Bima ikut terseret. Sementara itu, Inara menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca dari kursi ruang rapat kantor pusat. Ia tahu Rangga tidak hanya membersihkan namanya, tapi juga mematahkan stigma terbesar dalam hidup mereka, bahwa orang kecil hanya akan selalu di bawah. Saat Rangga kembali ke rumah komunitas setelah konferensi itu, puluhan orang menyambutnya dengan pelukan dan air mata. Tapi yang membuatnya terpaku adalah sosok Inara yang berdiri di ujung lorong, menatapnya tanpa kata. Ia berjalan mendekat, pelan. Tak ada sorotan kamera. Tak ada wartawan. Hanya mereka berdua dan udara malam yang sunyi. Aku bangga padamu, bisik Inara. Bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu membuat dunia ini percaya bahwa kebaikan itu masih ada. Rangga tersenyum. Aku nggak melakukan ini sendirian. Dunia mungkin hanya lihat aku, tapi yang mereka nggak lihat adalah semua tangan yang saling menggenggam di belakangku. Malam itu, mereka berdua duduk berdua di kursi kayu tua, di depan rumah bersama, menatap langit penuh bintang. Tidak sebagai pemulung dan putri konglomerat, tapi sebagai dua jiwa yang memilih untuk melawan, dengan cinta dan keberanian. Dan dunia mulai berubah perlahan, dimulai dari langkah mereka. Hari itu, langit Jakarta cerah, seolah turut merayakan sebuah peristiwa yang sudah lama dinanti oleh banyak orang. Halaman sebuah ballroom mewah di pusat kota dipenuhi tamu dari berbagai kalangan. Pejabat, pengusaha, aktivis, hingga pemulung dan pedagang kecil yang dulu hidup bersama Rangga. Semua berdiri dalam satu barisan, tanpa sekat, tanpa perbedaan. Di antara mereka, sosok Rangga berdiri gagah dengan jas abu-abu sederhana. Wajahnya bersinar bukan karena dandanan atau kemewahan,
tetapi karena keteguhan dan perjalanan panjang yang tak banyak orang sanggup jalani. Di sisi lain, berdiri Inara dalam balutan kebaya putih gading yang anggun. Bukan hanya kecantikannya yang memukau para tamu, melainkan aura keanggunan seorang wanita tangguh yang memilih untuk mencintai dengan mata hati, bukan mata dunia. Hari itu bukan sekadar pernikahan. Hari itu adalah klimaks dari sebuah kisah hidup yang menembus batas, menghancurkan stigma, dan meneguhkan bahwa cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Namun sebelum memasuki pelaminan, keduanya memilih melakukan sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Alih-alih hanya menyambut tamu seperti biasa, Rangga dan Inara berdiri di tengah panggung utama dan memulai sebuah pidato yang bukan untuk pamer kemewahan, tapi untuk menyampaikan pesan. Saya berdiri di sini, ucap Rangga sambil menggenggam tangan Inara, bukan karena saya berhasil menjadi kaya, tapi karena saya berhasil menemukan makna sejati dari hidup. Memberi, bukan hanya menerima. Inara melanjutkan, kami ingin hari ini menjadi simbol perubahan. Karena di negara ini, masih banyak orang baik yang tersembunyi di balik label sampah masyarakat. Kami ingin merayakan mereka. Kami adalah hasil dari tangan-tangan mereka yang dulu dibuang, tapi kini memegang kunci masa depan. Tepuk tangan membahana. Dalam acara yang disebut-sebut sebagai pernikahan inspiratif abad ini, bukan hanya kisah cinta mereka yang dibagikan, tapi juga perjuangan bersama mereka, dari mendirikan rumah bersama Rangga, tempat belajar dan bekerja untuk masyarakat pinggiran, hingga membentuk Yayasan Cahaya Tumpukan, sebuah lembaga non-profit yang kini mengelola ribuan kegiatan pemberdayaan warga marginal di berbagai kota besar. Semua biaya resepsi hari itu pun bukan dari sponsor mewah, tapi hasil lelang karya seni daur ulang yang dibuat oleh anak-anak jalanan dan komunitas pemulung. Bahkan, buket bunga pengantin dibuat dari kertas bekas dan kain sisa, namun dirangkai seindah mimpi yang pernah nyaris patah. Sementara itu, di layar besar ballroom, diputar dokumenter singkat perjalanan mereka. Dari pertama kali Rangga menemukan Inara di tumpukan sampah, hingga perjuangan mereka melawan fitnah, hingga akhirnya dunia percaya bahwa cinta sejati memang tidak peduli dari mana seseorang berasal. Mereka tidak hidup dalam dongeng. Mereka tetap menghadapi tantangan kehidupan, kadang perbedaan pandangan, dan tekanan dari dua dunia. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah, karena cinta mereka tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari luka yang disembuhkan bersama, dan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Kini, Rangga dikenal sebagai si pemulung nasional. Bukan sebagai ejekan, tapi sebagai kehormatan. Sementara Inara diangkat menjadi duta pemberdayaan komunitas, dan perusahaannya kini membuka program pelatihan khusus bagi para pemuda dari kalangan bawah. Di akhir acara, ketika malam mulai turun, Inara menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Kalau bukan karena kamu yang menemukan aku di hari itu, aku mungkin sudah menjadi boneka dalam dunia yang palsu. Tapi kamu membangunkanku dari tidur panjangku." Rangga hanya tersenyum. "Dan kamu menyelamatkanku dari hidup yang tanpa arah. Kamu bukan boneka, Inara. Kamu adalah cahaya yang membimbingku dan banyak orang." Malam itu, mereka berdansa untuk pertama kalinya di atas panggung sederhana yang dihiasi lampu-lampu bekas, namun menyala seindah harapan. Di antara tepuk tangan dan tangis haru, satu hal menjadi jelas. Kisah mereka bukan sekadar cerita cinta. Itu adalah kisah perjuangan. Kisah keadilan. Kisah bahwa dari tumpukan sampah, sesuatu yang megah dan indah bisa tumbuh, jika ada hati yang tulus, dan cinta yang tidak menyerah. Dan di balik pelaminan megah itu, tersimpan satu pesan yang tak pernah usang. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tapi tentang melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan, dan memilih untuk bertahan bersama.